Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita sebuah kebenaran yang saya ambil dari Yohanes pasal 18 ayat 7, kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasa ya. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kamu, termasuk saya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, luar biasa ya. Nah, satu hal yang kita tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk kita bisa berjumpa dengan Bapa atau bisa kita diperdamaikan dengan Bapa tanpa melalui Yesus. Itulah sebabnya dalam Yohanes 19 ayat yang ke-6 dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, bukan hanya sampai dalam dunia kekekalan saudara, tetapi semua berkat anugerah kasih karunia Allah dari sorga, Allah dari segala Allah, tidak mungkin sampai kepada kita tanpa melalui Yesus. Jadi semua saluran berkat dari sorga itu melalui Yesus saudara. Maka kalau kita terpisah dari Yesus, maka sudah pasti kita nggak mungkin menggapai Allah. Kita nggak mungkin bisa kita menerima semua doa-doa kita tanpa perantaraan Yesus. Makanya dikatakan tadi ya di dalam ayat yang ke-7 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus ya. Hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kebenaran-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya kita menerima Dia menjadi Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Dan kemudian dikatakan, dan firmanku tinggal dalam kamu. Firman yang tinggal dalam kita, artinya gaya hidup kita harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ada dua hal ini dia berkata, tinggal di dalam aku, artinya engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, artinya bahwa Yesus harus bertata di dalam hidupmu, bertata dalam pikiranmu, bertata di dalam hatimu. Maka di sanalah bukti bahwa Yesus, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Dan kemudian dikatakan tadi, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Gaya hidup kita ini harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kalau tidak saudara, karena ada dua ini, dan artinya dan di sini baru harus memenuhi dua syarat ini. Tinggal di dalam Yesus dan juga melakukan firman Tuhan. Tinggal di dalam Yesus artinya percaya. Jadi bukan hanya percaya, gaya hidup kita juga harus membuktikan bahwa kita ada dalam Kristus. Banyak orang yang mengaku-ngaku orang Kristen, tetapi gaya hidupnya tidak menjadi Kristen, tidak menjadi sesuai atau selaras dengan firman Tuhan saudara. Dan ini adalah suatu kedustaan di dalam kehidupan orang percaya. Kalau dia berkata bahwa saya sudah menjadi pengikut Yesus, saya sudah menjadi milik Yesus, saya sudah percaya kepada Yesus, tetapi kalau terbukti hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, maka itu adalah berdusta kepada dirinya sendiri saudara. Dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Nah, kalau kita memenuhi dua syarat ini saudara, dikatakan di sini ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan di sini, mungkin ada orang yang bertanya kepada saya, berarti semua segala sesuatu yang ku kehendaki dong. Nah, di sini sebenarnya saudara, kalau kehidupan kita sudah selaras dengan firman Tuhan, nggak mungkin kita minta yang aneh-aneh. Jangan sampai nanti yang sudah beristri, ya suami-suami meminta kepada Tuhan, Tuhan aku meminta istri satu lagi. Itu namanya kedagingan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, atau kita minta supaya orang lain misalnya ada kemalangan, ya. Karena dia udah menyakiti kita, lalu kita minta kepada Tuhan, Tuhan matikan dia, biarlah dia mampus. Itu bukan firman Tuhan. Makanya dikatakan tadi, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Sebab firman Tuhan Bapak Ibu Saudara selalu
mengajarkan kepada kita suatu kebenaran bahwa kita harus mengasihi musuh. Musuh aja kita kasihi, apalagi yang tidak bukan musuh, saudara. Ya. Nah, kalau kita minta sesuai dengan kehendak Allah dengan firman-Nya, saudara, saya percaya pasti akan Dia berikan kepada kita. Karena ini janji yang pasti. Kadang-kadang kita meminta, Bapak Saudara, hanya untuk keegoisan kita, untuk merendahkan orang lain. Kita pingin Tuhan memberkati kita supaya orang lain direndahkan. Supaya pada waktu kita lagi susah kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Biarlah orang ini tahu bahwa saya punya Allah yang luar biasa. Dan kemudian kita memiliki tujuan untuk merendahkan orang lain pada waktu kita diberkati. Dan itu nggak mungkin diterima oleh Tuhan. Nggak mungkin dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Tetapi yang benar adalah kalau kita meminta kepadanya sesuai dengan kehendak. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Perhatikan ini, saya ulangi ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 5, dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Garis bawahi di sini, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Artinya yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 tadi, saudara, yang kita meminta itu karena kita udah hidup dalam firman-Nya, pasti kita minta sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Walaupun di dalam ayat itu tadi berkata apa saja yang kamu kehendaki. Nah, sebenarnya keinginan-keinginan yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, saudara, pasti keinginan-keinginan rohani, keinginan-keinginan roh. Dia nggak memikirkan lagi keinginan-keinginan daging, saudara. Ya, dia tidak memikirkan lagi kepentingan diri sendiri, tetapi dia lebih meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan keinginan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Ya, dan kalau kita meminta kepadanya sesuai dengan kehendaknya, kata firman Tuhan tadi berkata, maka Ia mengabulkan, ya, maka Ia mengabulkan doa-doa kita, ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 tadi, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Perhatikan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau ada syaratnya kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Luar biasa, ya. Jadi, saudaraku, warga jemaat GBI Kota Daud, ya, carilah kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, selaraskanlah pikiran kita dengan pikiran Kristus, ya. Makanya ya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua itu dikatakan begini, ya, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus, saudara. Nah, pikiran dan perasaan Kristus. Kalau pikiran dan perasaan Kristus mewarnai pikiran dan perasaan kita, saudara, saya percaya kita akan menjadi, ya, orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun singkat, ya, karena nggak perlu lama-lama, saudara. Yang penting apa yang saya sampaikan ini, ya, bisa dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara, ya, karena saya terus, ya, berkhotbah bagi saudara, mengajarkan kepada umat Tuhan, ya, umat kesayangan Tuhan, sehingga hidup kita hidup yang diberkati oleh firman Tuhan, ya, hidup yang mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 tadi, ya. Jadi perantara kita antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus sendiri, saudara. Makanya Dia adalah imam agung kita. Makanya di nyanyian pertama tadi dikatakan, kusanjung kau di tempat tinggi. Karena Dia adalah imam besar kita, saudara. Ya, karena nggak mungkin sampai doa-doa kita kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara. Baik hidup yang kekal maupun dalam segala berkat anugerah Tuhan, tidak mungkin sampai kepada kita tanpa melalui Yesus. Makanya dikatakan, mintalah, ya, di dalam namaku, ya, di dalam nama Yesus, saudara. Ya, hanya nama Yesus, nama yang sungguh luar biasa. Ya, nah, Dia imam besar kita. Di dalam Ibrani pasal yang, kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Oke,
ayat 25 dimulai, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Perhatikan di sini kata pengantara atau intercession, ya. Jadi pengantara, ya, pengantara. Jadi yang mengantarai kita dengan Bapa itu ya melalui Yesus Kristus. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi dari pada tingkat-tingkat surga, saudara. Nah, perhatikan di sini, imam yang dimaksud di sini adalah imam tanpa dosa. Nah, kalau imam-imam di dalam perjanjian lama, ya, dalam firman Tuhan berkatakan bahwa pada waktu mereka mempersembahkan korban penebusan dosa, setiap orang yang masuk dalam penebusan di dalam ruang Maha Kudus itu, mereka mempersembahkan dulu untuk penebusan dosa mereka dulu. Sedangkan Yesus tidak, saudara, karena dia tidak berdosa dan tidak pernah berdosa. Nah, ini luar biasa. Imam kita di dalam perjanjian, imam agung kita di dalam perjanjian baru, sungguh ajaib dan luar biasa, saudara. Bangga nggak memiliki Allah yang hebat seperti itu? Dia imam kita, perantara kita antara Bapa dengan manusia, saudara. Dan bukan tanggung-tanggung, imam yang kita miliki ini adalah iman yang sungguh ajaib dan luar biasa, ya. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, bahwa kalau kamu meminta di dalam namaku, dalam nama Yesus maksudnya, ya, nah, pasti akan dikabulkan, ya. Nah, karena dia adalah imam besar yang tanpa cacat dan noda, ya, sungguh ajaib dan luar biasa. Makanya, ya, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Apapun tawaran dunia ini. Karena di luar Yesus pasti kita akan binasa. Ya. Baik di dalam hidup sekarang ini, apalagi di hidup yang kekekalan, ya, saudara, pasti akan binasa kalau kita terpisah dari Yesus, saudara. Maka pegang teguh perkataan-perkataan Yesus, saudara, adalah perkataan-perkataan yang berasal dari Allah. Karena Yesus adalah firman Allah. Jadi kalau Yesus itu berbicara, berarti itu adalah firman Allah, saudara. Ya, karena firman Allah yang telah menjadi manusia. Yesus menjadi manusia, salah satu alasannya adalah supaya Allah berbicara kepada manusia melalui Yesus Kristus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dan perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup. Perkataan Yesus adalah perkataan yang berasal dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang.